Ini saya ada servisan HP Samsung J2 Prime, kondisinya tidak mau dicas. Ini saya coba charger, sama sekali tidak connect. Dan ini orangnya bilang katanya IC-nya yang kena, kemungkinan sudah pernah dicek di tempat lain. Ini saya coba chargernya buat ngecas HP lain, mau ngecas, sedangkan di sini tidak connect sama sekali. Untuk itu akan saya bongkar HP-nya dan akan saya lihat seperti apa kerusakannya. Apakah ini yang rusak dari konektor chargernya atau ini memang dari IC chargernya. Memang kalau saya lihat konektor chargernya sepertinya masih bagus, tidak ada tanda korosi dan tidak slok. Sekarang saya bongkar terlebih dahulu. Setelah baut-bautnya saya lepas, saya congkel seperti ini menggunakan kuku. Memang agak keras karena ada kunciannya dan sudah terlepas tulangnya. Seperti ini saya lepas fleksibel soket LCD-nya, kemudian mesinnya saya lepas, ada fleksibel headsetnya, dan ternyata seperti ini kondisinya. Ini konektor chargernya sudah bekas diganti, sepertinya masih baru, dan IC chargernya juga sudah bekas di servis. Terlihat itu bekas bloweran, ada fluxnya. Dan saya coba cek menggunakan power supply. Seperti itu bisa dilihat ketika ditempelin kabel power supply, arusnya langsung naik. Jadi begitu ditempelin arus langsung naik seperti short. Dan saya tekan on off, HP-nya ampernya mau naik hidup karena memang ini kondisi HP-nya hidup. Tetapi ketika dicolokin, tempelin power supply, langsung naik ampernya. Dan kondisinya seperti itu. IC chargernya bekas di blower, dan itu di bagian bawahnya konektor chargernya juga bekas diganti. Oke, sekarang saya akan coba ukur. Saya cek hambatannya menggunakan multi, tidak short, HP-nya posisi mati normal. Sekarang saya coba ukur kapasitor yang sering saya temui konslet di HP Samsung J2 Prime ketika masalah charging. Ada 3 kapasitor di situ. Saya ukur, ternyata memang itu kapasitornya jalurnya ngeground, menandakan ada yang tidak beres di jalur itu. Jalurnya konslet. Normalnya di kaki kapasitor 3 itu yang bawah itu tidak ngeground, tidak ngelos multitesternya ketika dicek hambatannya, tapi itu ngeground. Saya pernah upload masalah charging di HP Samsung J2 Prime ini. Kapasitor itu konslet dan menyebabkan HP-nya error masalah charging, dicas tidak mau nambah sama sekali walaupun jalan. Bisa dilihat, saya ukur lagi. Itu kapasitornya ada 3 kapasitor, 1 baris, kedua ujungnya ngeground. Itu yang atas memang ground, yang bawah harusnya tidak ground. Dan berdasarkan kasus yang pernah saya temui, kapasitor yang konslet itu ada di nomor 2 alias yang tengah. Jadi saya langsung congkel di kapasitor nomor 2 berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui. Akan saya congkel apakah masih ngeground atau tidak. Bisa jadi dari kapasitor samping-sampingnya, bisa juga mungkin dari jalur yang lainnya. Tapi saya pernah mengalami di kapasitor yang tengah itu konslet, 2 kali saya mengalaminya. Oke, setelah saya congkel kapasitornya, sekarang saya ukur apakah masih ngeground atau tidak. Kaki yang bawahnya bisa dilihat itu yang atas ground, yang bawah hambatannya sudah tidak mentok, sudah tidak ngeground. Berarti benar kapasitor yang tengah itu konslet, sehingga menyebabkan jalurnya ikut konslet semua. Yang satu jalur
saya ukur lagi, bisa dilihat itu kapasitornya saya ukur menggunakan multi. Ketika tidak terpasang ngelos, menandakan memang kapasitor ini sudah bocor, sudah konslet. Normalnya kapasitor diukur seperti itu, tidak ada hambatan, tidak naik sama sekali jarumnya ketika tidak nempel di rangkaian mesin. Sekarang sudah normal jalurnya. Dan saya akan ganti kapasitornya. Banyak kapasitor yang sama, yang penting ukurannya kurang lebih sama, bisa dipasang di semua tipe HP. Carikan ukuran kapasitor yang ukuran besarnya hampir sama, bisa dipasang. Tidak dipasang pun sebenarnya juga tidak masalah biasanya, tetapi lebih baik diganti karena cukup banyak gantinya di semua tipe HP. Di mesin biasanya ada kapasitornya. Oke, sekarang setelah kapasitornya saya ganti, bisa dilihat saya cek menggunakan power supply, jarumnya sudah tidak naik seperti tadi. Ketika ditempelin langsung naik, sekarang sudah normal. Berarti tadi itu memang ampernya langsung naik, itu disebabkan oleh kapasitor ada yang konslet. Dan kalau saya lihat di bagian kaki konektor chargernya itu mungkin kurang kuat nempelnya, saya kencengin lagi solderannya karena ini bekasnya sudah diganti konektornya. Kemungkinan orangnya ganti konektor charger tetapi masih tetap sama, kemudian lari ke IC chargernya. Nggak tahu apakah sudah diganti, sudah diangkat atau belum, saya kurang tahu. Di bagian area IC chargernya yang jelas sudah di blower. Di ini saya coba rapikan konektor chargernya. Oke, setelah saya rapikan, saya bersihkan sedikit bekas-bekas fluxnya menggunakan minyak kayu putih. Saya sikat. Kemudian akan saya coba cas apakah sudah mau atau belum. Setelah shortnya hilang dan kaki-kaki konektornya saya solder ulang, saya coba charging. Saya tunggu, tidak ada tanda-tanda pengisian, seperti tidak connect sama sekali. Oke, ternyata masih tetap sama. Dan setelah saya cari-cari, saya coba ukur kaki-kaki dari konektor chargernya, pin-pinnya. Ternyata kaki nomor 2 dari kiri itu ngeground. Kaki dari konektor charger nomor 2 dari kiri itu ngeground, larinya ke kapasitor situ, dan menyebabkan juga yang satu jalur dengan kaki nomor 2 konektor dari kiri itu konslet semua. Dan saya ukur juga di atas ada jalur yang masih ngeground. Karena ini bekasnya sudah di blower dan itu ada bekas-bekas butiran timah, ini kemungkinan IC-nya sudah digoyang atau ditekan atau mungkin diangkat, cetak ulang, diganti. Yang jelas ini IC-nya sudah pernah minimal digoyang. Jadi saya coba angkat IC chargernya, barangkali IC chargernya sudah diangkat dan pemasangannya masih kurang sempurna, atau mungkin IC-nya konslet. Karena di bagian bawah yang kapasitor 2 itu sudah saya cabut, masih tetap ngeground. Jadi saya lari ke bagian area IC charger. IC chargernya saya angkat, ternyata masih ngeground juga jalurnya. Dan saya langsung lari ke IC yang bawahnya kecil, nggak tahu itu IC apa namanya, kakinya ada 12 persegi panjang. IC-nya saya angkat. Karena IC chargernya saya angkat, jalurnya masih tetap konslet di pin nomor 2, dan bisa dilihat seperti itu kakinya. Kedua IC-nya saya lepas, dan setelah kedua IC saya lepas, saya ukur lagi apakah masih ngeground atau tidak. Ternyata masih tetap sama konslet. Jadi IC charger saya lepas masih ngeground. Dua kapasitor itu
saya lepas juga masih ngeground. Terus IC yang kecil saya lepas pun juga masih ngeground alias masih konslet jalurnya. Dan saya coba bersihkan kakinya karena ada kaki yang gabung di kaki IC yang kecil. Bisa dilihat itu ada 2 kaki yang timahnya gabung. Saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah saya bersihkan, saya coba ukur lagi. Bisa dilihat ternyata sudah tidak ngeground, jalurnya sudah normal, sudah tidak konslet, hambatannya tidak naik karena tidak ada IC-nya. Ternyata yang menyebabkan jalurnya ngeground alias konslet itu ada kaki yang gabung di IC kecil itu. Kemungkinan sama yang nyervis pertama kali, bekasnya digoyang atau mungkin diangkat. Kalau misalkan tadinya digoyang, mungkin digeser terlalu kencang sehingga kaki yang satu dengan sampingnya itu gabung. Kalau diangkat mungkin pemasangannya juga kurang rapi. Oke, setelah itu saya coba cetak ulang kedua IC yang tadi saya lepas, IC charger sama ini siapa ini regulator atau apa, saya kurang tahu persis namanya. Saya pasang kembali IC-nya, saya cetak ulang. Ingat ini area CPU-nya saya tutup karena rawan kepanasan dan bisa menyebabkan mati. Jadi saya tutup menggunakan kaleng pelepasan dan pemasangan IC-nya. Oke, IC chargernya sudah saya pasang dan sekarang IC yang kecilnya saya juga pasang. Kalau misalkan memang benar IC-nya tidak rusak, ini harusnya sudah bisa ngecas. Tapi saya juga tidak yakin karena kondisinya sudah bekas di servis, jadi saya tidak tahu, tidak bisa mengira-ngira karena setiap orang itu beda-beda. Kadang terlalu kepanasan IC bisa mati. Terus ukuran blower yang dipakai orangnya saya juga kurang tahu. Jadi saya tidak yakin ini IC-nya kalau saya pasang bagus. Kecuali kalau misalkan saya sendiri memang dari awal yang nyervis pertama kali mungkin bisa mengira-ngira. Oke, setelah IC-nya saya pasang keduanya, saya coba cas. Ini sebenarnya pengerjaannya cukup lama, saya mencarinya tidak secepat di video ini. Jadi cukup lama saya mengira-ngiranya pengukuran jalurnya karena ini videonya cukup lama sekali. Jadi saya potong-potong dan setelah itu bisa dilihat ini saya colokin charger. Sudah mau mengecas. Tapi sebenarnya sebelum ini saya cas itu mau ngecas tetapi baterainya tanda silang. Saya cek cukup lama, saya ganti baterai masih tetap sama, ternyata saya ukur itu ternyata BSI nya putus. Jadi BSI nya ini sebenarnya juga putus. Saya juga cukup lama nyari jalur BSI nya yang putus, ternyata saya kerok-kerok di bagian situ ada yang putus sehingga cas itu cuman gambar baterai terus dicoret. Jadi saya kerok-kerok, ternyata putusnya dari atasnya konektornya dan mau. Itu cukup lama juga saya mencari jalur BSI yang putus. Jadi sebenarnya kemungkinan besar HP ini tidak bisa dicasnya gara-garanya kapasitornya konslet, tetapi orangnya salah eksekusi jadinya seperti ini. Ganti konektor terus IC-nya digoyang jadi menyebabkan jalurnya short, terus mungkin juga kepanasan sehingga menyebabkan jalur BSI nya juga putus. Sebenarnya kemungkinan kerusakan awalnya itu cukup simple, congkel kapasitor ganti kelar sebenarnya, kemungkinan seperti itu perkiraanku. Tetapi karena mungkin orangnya belum pernah pengalaman mengatasi kerusakan ini dan salah eksekusi sehingga menyebabkan kerusakannya menjadi lebih rumit. Jadi seperti itu, biasanya tukang servis itu lebih suka menerima kerusakan yang belum pernah diservis, karena kalau sudah diservis seperti ini biasanya kerusakannya itu kalau misalkan tidak jadi biasanya bukan tambah mudah malah tambah susah karena tidak tahu apa yang dikerjakan oleh teknisi sebelumnya. Jadi lebih suka menerima servis yang belum pernah diservis, karena kalau sudah diservis biasanya kerusakannya bisa lebih
banyak atau mungkin lebih susah pengerjaannya. Oke, seperti itulah kurang lebih pengalaman saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.